Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Safniwar, IPM 19052. Saya dari mahasiswa Fakultas Universitas Bung Hatta. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan dan jelaskan cara memperoleh kewenangan. Pertama yaitu atribus. Atribus yaitu pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Yang kedua yaitu delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Yang ketiga yaitu mandat. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya mandat, merupakan suatu pelimpahan wewenang terjadi bawahan. Kedua yaitu apakah yang dimaksud dengan keputusan usaha negara atau KTUN? Keputusan usaha negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final. Jawabannya yaitu pertama konkret. Konkret itu bersifat bahwa objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi terwujud atau dapat ditentukan. Yang kedua yaitu individual. Bersifat keputusan tata usaha negara itu ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Yang ketiga yaitu final. Bersifat keputusan tersebut sudah definitif atau keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atau instansi lain karena keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum. Soal yang keempat yaitu jelaskan syarat-syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara. Syarat-syarat sahnya yaitu harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedur. Yang kedua, dibuat oleh badan atau pejabat administrasi negara yang berwenang. Soal yang kelima yaitu jelaskan mengenai batal dan hapusnya KTUN. Batal KTUN apabila KTUN tidak memenuhi persyaratan maka KTUN dapat dinyatakan batal. Sedangkan hapusnya KTUN karena sudah habis masa berlakunya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat berwenang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Yang keenam, jelaskan mengenai keputusan yang tidak termasuk KTUN. Jawabannya, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang tidak termasuk KTUN yaitu pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan hukum perdata. Yang kedua, keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Nomor 7, jelaskan yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah asas-asas yang dijadikan sebagai dasar dan tata usaha cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan cara penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat bebas dari kezaliman. Soal yang nomor 8, jelaskan kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB dalam sistem hukum. Jawabannya, sebenarnya menyampaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa asas dan norma itu terdapat perbedaan. Soal yang ke-9, jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. Jawabannya, keadilan sebagai alasan gugatan sebagaimana pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 bagi legislatif berguna dalam merancang undang-undang. Soal yang ke-10, jelaskan AAUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Jawabannya yaitu dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan AUPB terdapat asas kepastian umum, asas kemanfaatan, asas ketidakkepihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalah kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.